dalam mengatur keuangan mereka? Sebenarnya yang orang gak sadar itu adalah semakin anaknya besar nih, kalau konteks punya anak ya, makin anaknya besar biayanya tuh ternyata makin banyak. Itu aku nggak menyadari, aku pikir ya udah paling dikasih makan ya sama aja lah gitu, biaya yang keluar bakalan sama-sama aja. Tapi ternyata enggak gitu, biaya-biaya yang muncul tuh sangat-sangat banyak. Pertama nih, basic needs aja ya. Itu tuh harus kita tanggung jawab sendiri ya. Kesehatan dan pendidikan itu yang utama, itu nggak ditanggung siapa-siapa. Dijamin sama negara sebagian aja, tapi sisanya tuh harus kita tanggung sendiri. Itu yang harus disadari pertama dulu. Dan kesehatan ini kan mencakup semuanya, dari bayinya lahir itu aja udah ada biaya melahirkan, udah ada biaya vaksinasi, udah ada anaknya mulai MPASI nih umur 6 bulan, udah harus gizinya nih gimana, berat badannya nyampe apa enggak, kita perlu konsul ke dokter tumbuh kembang, ke dokter gizi, ke dokter ini, ke dokter itu uang semua gitu. Nah itu yang bikin aku menyadari bahwa ini kalau keluarga nggak ngatur uang pasti repot banget. Udah gitu anaknya perlu sekolah. Pendidikan ini juga bukan sesuatu yang murah ya. Maksudnya dengan harga yang berbeda kita dapat kualitas pendidikan yang berbeda. Menurutku kan harusnya nggak kayak gitu, harusnya. Tapi karena kita tinggal di sini, jadi pada akhirnya kita juga harus mengusahakan sendiri nih. Kalau kita mau pendidikan yang sesuai dengan value keluarga, sesuai dengan gimana kita mendidik anak, pada akhirnya harus mengusahakan juga sih biaya pendidikan. Itu baru 2, kesehatan dan pendidikan. Baru 2 bucket. Baru 2 bucket ya kan. Masih ada lagi biaya pengasuhan. Ini biasanya nggak dipikirin orang nih. Aku juga nggak kepikiran sampai aku hamil 6 bulan. Ini anak nanti dijagain siapa ya gitu. Kalau sekarang mungkin udah kepikiran ya, karena akses informasinya tuh udah banyak. Tapi ini kita ngomongin 2013 ya. Aku nggak tahu bahwa ini dijagain siapa ya. Ngelihat teman-temanku anak-anaknya pada pakai mbak di rumah, cocok nggak ya sama aku? Apakah nanti anaknya dikasih gadget terus segala macam gitu. Nah pada akhirnya di 6 bulan itu survei daycare aku. Jadi daycare kalau di Jakarta itu cukup aksesibel lah. Pilihannya tuh ada gitu. Mau yang kayak gimana tuh ada. Tapi biayanya muncul. Dan kegalauannya adalah apakah aku berhenti kerja untuk ngurus anakku atau aku kerja dan bayar daycare yang harganya nggak murah. Itu kan keduanya tuh biaya pengasuhan loh. Ibu berhenti kerja tuh opportunity cost hilang loh. Betul banget. Ya kan? Dan untuk bisa bekerja kembali setelah anak besar tuh nggak mudah juga. Nah itu juga harus dipertimbangkan sebagai biaya pengasuhan. Siapa nih yang mau ngasuh anak? Kalau pakai mbak pros konsnya apa? Kalau dititipin nenek kakek, parentingnya cocok nggak sama kita sekarang? Kalau mau ditaruh daycare, ada nggak daycare-nya? Mampu nggak bayarnya? Biaya pengasuhan ini perlu dipikirin juga. Dan kalau aku sih pro ibu tetap bekerja ya. Karena anak itu kecilnya tuh sebentar banget sebenarnya kita taruh daycare. Habis itu malamnya quality time bareng-bareng. Nanti juga ibunya tetap punya karir, jadi nggak susah baliknya lagi. Karena di sini tuh susah banget ya, perempuan tuh kan didiskriminasi, apalagi perempuan punya anak. Jadi kalau mau resign karena punya anak tuh dipikirin, apakah bener kamu pilihanmu ingin resign dan merawat anakmu, atau kamu merasa gue gak ada pilihan lagi jadi harus resign karena anak.